Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B2, Praktikum Desain Bentuk dan Sediaan Obat 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek pengembangan sediaan salep, yaitu salep fluosinolon asetonida. Anggota kami yaitu ada Anisya Alfanura, Gani Danisa, Ena Sukmaning, Azizah Nurhasna, dan Endah Wayu Mutiani. Untuk di dalam proyek ini ada beberapa proses pengembangan, yaitu yang pertama yaitu ada perancangan, kemudian ada proses produksi, kemudian ada evaluasi atau kontrol kualitas, dan yang terakhir yaitu desain pengemasan. Dari deskripsi dari fluosinolon asetonid sendiri yaitu adalah kortikosteroid antiinflamasi sintetis yang efek interaksinya dengan tubuh dapat menghasilkan vasokonstriksi dan penekanan permeabilitas membran, aktivitas mitosis, respon imun, dan pelepasan mediator inflamasi. Nah, fluosinolon asetonid sendiri digunakan secara topikal untuk aktivitas glukokortikoid dalam pengobatan berbagai kelainan kulit. Biasanya digunakan sebagai krim, gel, lotion, salep, atau aplikasi kulit pada kepala. Konsentrasi biasanya yang digunakan yaitu berkisar antara 0,0025 hingga 0,025%. Di dalam Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020 dicantumkan bahwa salep fluosinolon asetonida yaitu adalah salep yang mengandung zat aktif fluosinolon asetonida atau C24H30F2O6 tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Yang pertama yaitu ada perancangan. Formulasi sediaan salep. Yang pertama, fluosinolon asetit dengan range 0,025 sampai 0,025%, final range 0,025% berfungsi sebagai zat aktif dengan kuantitas per batch-nya 250 gram. Seraflava dengan range 5 sampai 20%, final range 20% berfungsi sebagai agen pengeras dan penstabil, kuantitas per batch-nya 200 kg. Lalu parafin cair 0,1 sampai 95%, final range 20%, berfungsi sebagai pelarut, kuantitas per batch-nya 200 kg. Kemudian vaselin album dengan range up to 100%, final range 55%, berfungsi sebagai basis, kuantitas per batch-nya 550 kg. Kemudian asetil alkohol dengan range 2-5%, final range 5%, berfungsi sebagai emolien, kuantitas per batch-nya 50 kg. Selanjutnya, proses produksi. Yang pertama, ada penimbangan bahan. Dilakukan pembersihan pada alat dan ruang timbang. Selanjutnya, bahan ditimbang sesuai dengan desain formulasi. Alat yang digunakan pada proses ini yaitu timbangan duduk. Parameter kritis yang perlu diperhatikan yaitu kesesuaian jumlah bahan dengan desain formulasi. Selanjutnya ada pencampuran bahan. Panaskan vaselin album hingga mencair. Campurkan zat aktif fluosinolon asetonida bersamaan setelah vaselin album dicairkan. Campurkan setil alkohol dan parafin cair ke dalam larutan vaselin album. Diaduk hingga homogen. Alat yang digunakan pada proses ini yaitu mixer homogenizer. Parameter kritis yang perlu diperhatikan yaitu suhu peleburan, homogenitas, serta proses pengadukan. Selanjutnya ada pembuatan bentuk salep. Dengan cara diletakkan bahan yang sudah dicampur di alat pengaduk dan nyalakan mesin. Tunggu bahan berubah bentuk menjadi semi padat. Tuangkan seraflava yang telah dicairkan secara perlahan.
Alat yang digunakan adalah overhead stereo. Parameter kritis yang perlu diperhatikan yaitu pembentukan tekstur sediaan salep. Selanjutnya ada pengisian ke dalam kemasan primer dengan cara diisikan ke dalam primer berupa tub aluminium. Menggunakan alat tub filling mesin. Parameter kritis yang perlu diperhatikan yaitu keseragaman isi. Yang terakhir ada pengisian ke dalam kemasan sekunder. Tub dimasukkan ke dalam kardus. Satu dus berisi satu tub. Alat yang digunakan yaitu mesin case packer otomatis. Dan yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, yang pertama itu ada uji organoleptik, yang dimana prosedurnya pengamatan yang dilakukan pada bentuk, bau, dan warna pada sediaan. Kemudian uji homogenitas. Pada uji homogenitas dilakukan dengan cara mengamati hasil pengolesan salep pada plat kaca. Salep yang homogen ditandai dengan tidak terdapat gumpalan pada hasil pengolesan sampai titik akhir pengolesan. Kemudian uji viskositas. Pada uji viskositas, sampel diukur menggunakan viskometer Brookfield dengan spindle nomor 64 pada kecepatan 50 rpm atau rotasi per menit. Kemudian pengukuran pH. Pada pengukuran pH menggunakan alat bantu fisik pH atau dengan kertas pH universal yang dicelupkan ke dalam 0,5 gram salep yang telah diencerkan dengan 5 mili Aquades. Dan kemudian uji daya sebar. Pada uji daya sebar, prosedurnya sebanyak 0,5 gram sampel diletakkan di atas kaca bulat dengan diameter 15 cm, kemudian kaca lainnya diletakkan dan dibiarkan selama 15 menit, kemudian kaca yang lainnya diletakkan di atasnya selama 1 menit. Daya sebar salep diukur, kemudian ditambahkan 100 gram beban tambahan dan didiamkan selama 1 menit lalu diukur diameternya yang konstan. Dan yang terakhir minimum fill. Pada uji minimum fill, ambillah 10 wadah, hilangkan semua etiket yang dapat mempengaruhi bobot pada waktu isi wadah yang dikeluarkan. Kemudian bersihkan dan keringkan dengan cara sempurna bagian luar wadah dengan cara yang sesuai dan timbang satu persatu. Keluarkan isi secara kuantitatif dari masing-masing wadah, kemudian potong ujung wadah. Jika perlu, cuci dengan pelarut yang sesuai. Hati-hati agar tutup dan bagian lain wadah yang pada awal telah ditimbang tidak terpisah, kemudian keringkan dan timbang kembali masing-masing wadah kosong beserta bagian-bagiannya yang telah ditimbang pada penimbangan pertama. Kemudian tetapkan bobot bersih masing-masing isi wadah dan rata-rata isi bersih dari seluruh wadah. Perbedaan antara kedua penimbangan tersebut itu adalah bobot bersih dari isi wadah. Yang keempat, ada desain kemasan. Pada proyek ini, kami memilih kemasan yang pertama wadah, memilih aluminium, di mana kelebihannya yaitu kelembapan tinggi, bereaksi dengan oksigen dan membentuk lapisan tipis aluminium oksida yang akan melindungi produk obat dari efek eksternal serta reaksi dengan wadah. Kemudian juga sangat baik mencegah perembesan udara, kelembapan, dan organisme mikroba. Untuk tutup, kami memilih bahan plastik HDPE dengan kelebihan kemudahan dalam pembuatan. HDPE ini lebih tahan panas dibandingkan jenis plastik lainnya dan sangat tahan terhadap kerusakan. Untuk desain primernya, informasi yang kami tambahkan yaitu
ada zat aktif, kekuatan sediaan indikasi, kontraindikasi, efek samping, aturan pakai, neto, manufaktur, golongan obat, dan tanggal kadaluarsa. Untuk desain sekunder menggunakan bahan kertas karton, di mana informasi di dalamnya berupa zat aktif, kekuatan sediaan, indikasi, kontraindikasi, efek samping, aturan pakai, perhatian khusus, neto, manufaktur, golongan obat, tanggal kadaluarsa, barcode, dan juga nomor rek dari BPOM dan penyimpanan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.